Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua, yaitu materi kita hari ini tentang amanah. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang amanah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih. Ada yang tahu tentang amanah? Apa amanah, manfaat perilaku amanah? Iya, silakan Nita. Dipercayai orang lain akan memberikan pandangan simpati. Oh iya, benar. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. mendorong kesuksesan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Iya, terima kasih Nopi. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik. Nah, demikian salah satu dari manfaat perilaku amanah. Kemudian pada hari ini kita akan presentasi. Kelompok 2 nanti akan maju ke depan mempresentasikan tugas kelompoknya, yaitu tentang amanah. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, coba perhatikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang amanah. Yang pertama adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menjelaskan makna amanah sesuai dengan surah Al-Anfal surah 8 ayat ke-27 serta hadis yang terkait dengan benar. Yang kedua, kalian nanti mampu menyebutkan pengertian amanah sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 27 serta hadis terkait dengan benar. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh amanah sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 27 serta hadis terkait dengan benar. Yang terakhir adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menampilkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari surah Al-Anfal ayat 27 serta hadis terkait dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita lebih jauh, sebelum presentasi, coba perhatikan video berikut sebagai pembuka pemahaman kalian.
Catat jika ada yang dianggap penting. Manfaat dari perilaku jujur adalah: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, 2. Mendapatkan banyak teman, dan 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang lain. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah dapat digunakan dari 3 macam, yaitu: 1. Amanah dalam hal amanah hidup tetap dan menyimpan segala manfaat dari segala hal. 2. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi manfaat antar sesama manusia, misalnya ketika mempunyai pesanan orang yang mana harus disampaikan kepada yang lemah. 3. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini menjalani dengan mempergunakan segala kemampuannya untuk menjaga manusia semoga dan membantu. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut: A. Percaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. B. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. C. Hidupnya akan sukses dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Istiqamah. Istiqamah berarti sikap kokoh dan demikian dan terus baik dalam ibadah. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menghadapi segala sifat-sifat yang berdosa. Istiqamah juga bagi membantu dalam bersikap dengan melihat sesuatu yang tidak sah. Oleh karena itu, sebagai pelanggan harus mempunyai hubungan yang baik kepada siapa saja yang berhubungan dengan zamannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pasangan saudara. Di antara hikmah perilaku istiqamah adalah sebagai berikut: 1. Orang yang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih bila menerimanya, tidak mengeluh, membawa kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia teguh dan bulat. 3. Orang yang istiqamah dan sabar akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang amanah. Amanah. Apa arti amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Kemudian amanah ada 3. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi semua: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 27. Terima kasih Rizky. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, meliputi hak-hak sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Nopi, silakan Nopi bacakan. Innallaha ya'murukum Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Artinya sungguh Allah ya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, berarti yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8. Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia membacakan? Aldi. Silakan Aldi. Walladzina hum Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 8. Iya, terima kasih Aldi. Amanah dalam kehidupan sehari-hari. Citra bacakan. Amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Iya. Jadi apabila ada orang menitipkan kepada kita kemudian dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Yang kedua, Rizky bacakan. Amanah dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Yang ketiga, Ripal. Tidak Gunakan jabatan. Yang keempat, Disi. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta, ilmu, dan sebagainya. Nita, bacakan hikmah amanah. Baca. 1. Dipercayai orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan Maupun lawan. yang ketiga, Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. iya. Terima kasih. Ini adalah soal. Nah, jika soal demikian, coba semua menjawab. Berikut ini hikmah dari sifat amanah kecuali C. kecuali. Ada yang lain pada C? Ada? Tidak ada. Berarti semua menjawab C. Oke. Benar atau salah? Kita klik C. Benar. Nah, kemudian selanjutnya soal yang kedua. Ketika ada orang memberikan kepercayaan kepada kita, sikap kita seharusnya
D. Menerima dan menjaga. Ada yang lain selain pada D? Sepakat semua D? D. Kita coba. Benar. Yang ketiga, berikut ini yang tidak termasuk perilaku amanah kecuali berkata sejujurnya kepada orang tuanya, selalu taat kepada Allah, menyampaikan pesan teman kepada guru, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Kecuali A. Berkata jujur kepada orang tuanya. Ada yang lain? A. Ya, A. Benar. Yang terakhir, soal. Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar perilaku apakah jujur, amanah, istiqamah atau empati. B. Amanah. B. 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 Ada yang A? Tidak ada. D lah. Nah, selanjutnya presentasi. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Oh, sebelumnya kita ice break dulu. Nah, semua berdiri. Siapa yang bersedia menghitung? Ini Kang Bapak, semua berdiri. Siapa yang bersedia hitung? Coba tangan seperti ini semua. Ditekan dan ditarik. Ya, hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, silakan duduk kembali. Kelas 2, kelompok 2 maju ke depan. Jangan lupa. Dua ini. Bacakan. 1. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pertanyaan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab, untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil seperti bertanggung jawab saat pikir kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah salat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, amanah artinya suatu yang dipercaya atau kepercayaan. Lawan dari amanah adalah Khianat.
Mubarak adalah buku akhlak mulia sebagai konsep pembangunan karakter. 2009 mendefinisikan amanah sebagai sikap mental yang di dalamnya terkandung unsur kepatuhan kepada hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, tanggung jawab kepada tugas, kesetiaan kepada komitmen ketuhanan dalam memegang janji, kesucian dalam tekad, dan jujur terhadap diri sendiri, orang lain. Amanah memperhatikan dengan baik apa yang dititipkan dan dipercayakan kepadanya. Apabila diserahkan suatu mandat, ia mengelolanya secara profesional. Misalnya ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ia membelajarkannya secara tepat untuk menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya telah berbuat baik kepada diri sendiri. Dengan sikap amanah, orang di sekitar merasa aman dan nyaman berhubungan dengan kita. Mempunyai banyak kawan tentu saja menjadi salah satu kunci kesuksesan menitip cendekiawan menegak manfaat dari perilaku amanah, yaitu. Nah, silahkan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Saya Pak. Ya, Aisyah, silakan. Berikan contoh lawan dari amanah. Lawan dari Amanah. amanah. Ya, kelompok 2 ada yang Lawan dari amanah adalah khianat, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Sifat tersebut merupakan tanda orang munafik. merupakan salah satu dari tanda orang munafik. Jadi lawannya adalah khianat. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Citra. Mengapa kita harus berperilaku amanah? Mengapa kita harus berperilaku amanah? Kayak Aldi, silakan. Karena sikap amanah merupakan salah satu sifat Nabi dan Rasul. Sebagai amanat Islam, sudah seharusnya kita senantiasa bersikap amanah. Iya, terima kasih Aldi. Ada lagi? Iya. Bagaimana contoh terhadap sesama manusia? Rizky. Contohnya adalah 1. Menjaga rahasia. 2. Tidak menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Mengembalikan barang yang dititipkan dan lain-lain. Iya, terima kasih Rizky. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, apa materi kita hari ini? Amanah. Terus apa lagi? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Terus apa lagi? Amanah terbagi 3.
Yang pertama amanah terhadap Allah. Yang kedua amanah terhadap orang sesama manusia. Yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Pada tiga amanah ini, baik amanah terhadap Allah, amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap orang lain, ada yang kalian tidak pahami. Apa contoh amanah terhadap sesama manusia? Apa tadi contoh amanah terhadap sesama manusia? Rizky. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Boleh. Apalagi? 2. Tidak menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Iya, tidak menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Apalagi? 3. Mengembalikan barang yang dititipkan. Mengembalikan barang yang dititipkan. Maka merupakan salah satu contoh dari amanah terhadap sesama manusia. Semuanya ketik info, kirim ke nomor Bapak. Coba perhatikan ya. Ketik info, kirim. Ya. Kirim. Ya, baca Bang. Sudah semua? Apa yang muncul? Jawab otomatis Hari ini jadwal kuis agama Islam mulai untuk memulai kuis. ketik mulai untuk memulai kuis. Berarti ketik mulai. Mulai. Kirimnya Pak. Munculkan soal bentuk 1, Kelas. jawaban ketik 1. Sekarang semua ketik angka 1. Pilih misalkan menjawab 1A, maka ketik angka 1 kemudian dilanjutkan dengan huruf A atau huruf besar. Misalkan menjawab B, berarti 1B. Kirim. Jawaban Anda benar, silakan. Salah. Oh, 2. Nah, berarti 2 dulu. Iya. Ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah sudah menyenangkan atau belum? Jika belum, apa yang harus kita perbaiki ke depan pada pembelajaran yang akan datang? Silahkan tuliskan di kertas tanpa nama, jangan pakai nama. Misalkan ngomongnya terlalu cepat, tulis. Nanti kumpulkan ke depan. Silakan tulis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.